sini kita akan belajar tentang tes presensi. Sebelum kita belajar tes presensi, di sini Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu. Oke, yang pertama Esa, hadir. Yang kedua Syifa, hadir. Jauharo, hadir Ibu. Dan yang terakhir Reva, hadir. Oke, hari ini udah hadir semua ya. Di sini sebelum kita memulai pelajaran, kita akan tepuk semangat dulu. Ayo, tahu kan tepuk semangat gimana? Tahu. Ya, benar Reva. Ayo kita tepuk semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Semangat. Oke, jadi di sini kan mempelajari tes presensi. Sebelumnya kita mempelajari apa dulu kemarin? Tes eksplanasi. Iya, tes eksplanasi. Di sini sebelum masuk ke tes eksplanasi, Ibu ingin tanya kepada kalian, kalian sebelumnya udah pernah tahu nggak atau pernah dengar apa itu tes presensi? Tes ringkasan. Nah, ya bagus lagi. Tes apa? Misal kalian lagi buka Google terus ada review film atau nilai film, pernah baca? Pernah. Kalian pernah nonton film? Pernah. Film apa yang paling kalian suka? Film Avatar. Film yang genre yang dewasa ya, bagus. Kalian sudah SMA kan tetap nonton Upin Ipin ya sama Monggo. Film lainnya, film yang di bioskop misal film ya Jumbo. Oke, di sini Ibu akan mengajari kalian tentang meresensi dalam sebuah karya. Jadi kalau bisa disimpulkan, tes presensi itu apa? Tes presensi adalah tulisan yang berisi ulasan, penilaian, dan pertimbangan mengenai sebuah karya seperti buku, film, atau karya seni lainnya. Oke, bagus. Jadi di sini Ibu akan melihatkan contoh kalian tentang contoh tes presensi. Iya. Di sini yang pertama ada contoh tes presensi dari buku Laut Bercerita. Tahu nggak? Pernah dengar buku Laut Bercerita? Jadi di sini untuk contoh tes presensi Laut Bercerita, di sini langsung kalau misal kita meresensi sebuah buku, kita langsung mereview dari strukturnya. Misal yang pertama ada identitas karya. Identitas karya sendiri itu terdiri dari judul buku, pengarang, penerbit, tahun publikasi, dan tanggal halaman. Di sini kita bisa meresensi buku atau karya-karya lainnya, bukan hanya sebuah buku, tapi bisa dari film, bisa dari sebuah pertunjukan, kita bisa meresensi. Tanpa kita sadari sebenarnya setiap hari atau setelah kita menonton sesuatu, membaca sesuatu, kita pasti akan meresensi sebuah karya tersebut. Di sini untuk yang struktur yang kedua yaitu orientasi atau pengenalan karya. Di sini ini adalah contoh dari resensi dari sebuah novel Laut Bercerita. Bisa kalian baca terlebih dahulu. Oke, bentar. Di sini Ibu punya buku untuk kalian bisa membacanya juga.
berdua sama temannya di sini di sebelah. Jadi yang ada di PPT sini sudah ada tugas kalian masing-masing. Coba kalian baca terlebih dahulu, kalian pahami. Dan di sini juga akan menjelaskan sambil kalian membaca tentang masing-masing struktur dari ekspresi sendiri. Oke. Tadi siapa yang jawab definisi dari tes presensi? Reva. Benar. Tes presensi adalah tulisan yang berisi ulasan, pertimbangan, dan penilaian terhadap sebuah karya. Dan untuk strukturnya sendiri, di sini ada sebelumnya ada tujuan dari tes presensi, yaitu yang pertama memberikan informasi, yang kedua menilai karya, yang ketiga membantu pembaca atau penonton, dan yang terakhir ada sarana promosi. Jadi untuk tes presensi sendiri untuk sarana promosi ini bisa jadi ada suatu karya yang memang dibayar atau penulis dibayar oleh suatu pembuat karya untuk presentasi bahwa misal film ini tuh bagus, jadi hanya untuk sarana promosi saja. Jadi kalau untuk dari segi strukturnya sendiri di sini sebelumnya ada jenis tes presensi ada dua. Yang pertama resensi informatif dan yang kedua resensi evaluatif. Untuk resensi informatif sendiri ini hanya berisi informasi dari sebuah karya tersebut, sedangkan dalam resensi evaluatif itu berisi penilaian. Jadi di sini evaluatif biasanya lebih ke kritik dari sebuah karya. Dan untuk struktur yang tadi yang kalian baca dari buku itu, yang pertama ada identitas karya. Di sini biasanya berisi informasi dasar tentang sebuah karya, yaitu coba baca dulu yang identitas karya. Yang pertama itu apa? Dari apa aja? Budaya jauh baru. Nah, dulu ya saya. Identitas karya terdiri dari pertama judul buku, kedua pengarang, ketiga penerbit, keempat publikasi, dan kelima halaman. Oke, pahamkah untuk yang identitas karya? Paham Ibu? Selanjutnya B. Orientasi. Orientasi atau pengenalan karya biasanya menjelaskan tentang latar belakang, popularitas, tema umum atau alasan karya tersebut penting dibahas. Untuk fungsinya sendiri sebagai pintu masuk agar pembaca mengerti konteks yang dibahas. Misalnya kamu presentasi sebuah novel Bila 1995. Jadi di orientasi ini dijelaskan latar belakang dari misal film Bila itu seperti apa. Di situ coba kalian baca contoh dari novel Laut Bercerita. Jadi untuk meresensi sebuah karya bagian orientasi itu seperti itu latar belakangnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Untuk selanjutnya, struktur selanjutnya yaitu sinopsis atau ringkasan isi. Di sini ringkasannya itu disampaikan secara singkat, padat, dan tidak terlalu detail agar tidak menjadi spoiler. Jadi kalau misal sebuah film yang belum tayang atau film kan tidak harus misal kita menonton film tapi menjelaskannya ke teman-teman itu tidak boleh. Jadi ada undang-undangnya sendiri. Jadi di sini hanya dijelaskan secara singkat atau mungkin kalian bisa baca di contoh yang C. Kalian bisa baca dan atau siapa di sini yang mau membaca secara lancar dulu? Coba. Saya. Oke, coba baca. Sinopsis dari novel Laut Bercerita. Cerita bermula di masa kini. Kita tokoh utama mencoba menapaki jejak masa lalu temannya. Novel ini kemudian membentangkan alur ke masa remaja dan masa pergulatan sosial politik. Beberapa tokoh utama seperti Sahara dan Bintang mengalami konflik batin, kehilangan, dan pergulatan kultural mereka tumbuh bersama. Nah, di sini tuh hanya berisi sinopsis singkat agar para pembaca yang membaca resensi itu penasaran terhadap cerita tersebut. Di sini juga bisa menjadi sarana promosi sesuai dengan tujuan resensi yang dijelaskan tadi. Oke, aman ya sinopsis? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya yaitu D. Analisis atau tafsiran. Di sini biasanya terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada tema, tokoh,
rata, biasa, pegawai urusan, dan nilai keputusan moral. Sudah? Sudah ya. Oke, selanjutnya evaluasi. Di sini berisi penilaian objektif tentang kelebihan dan kekurangan karya. Misalnya, alurnya itu sebenarnya bagus, tapi rumit bagi para pembaca atau bagi para penonton. Pokoknya kuat, tapi endingnya kurang jelas. Misalnya karena nonton film gila atau film apa, jadi itu kan kadang ada beberapa pandangan. Di sini yang dimaksud pandangan objektif. Jadi kalau teks resensi itu sesuai dengan pandangan penulis. Bisa jadi penulis menilai, oh film bulan ini bagus tapi monoton. Bisa jadi seperti itu. Jadi dievaluasinya di sini, dan di sini dievaluasi misal menurut sebuah teks resensi ini bisa menjadi masukan bagi sebuah penulis karya atau pemproduksi karya tersebut. Oke, yang terakhir ada rangkuman atau penutup. Di sini untuk rangkuman atau penutup biasanya berisi simpulan akhir dari resensi. Biasanya berupa ringkasan singkat pendapat resensor. Jadi resensor ini penulis atau yang menulis resensi tersebut disebut resensor. Paham? Disertai rekomendasi apakah karya tersebut layak dibaca atau ditonton. Jadi kalau kita menulis resensi, kita juga harus benar-benar sesuai dengan apa yang ada. Oke, selanjutnya di sini coba kalian tadi sudah dicatat semua belum untuk unsur-unsur atau untuk struktur dari tes resensi? Belum. Kalian catat intinya saja. Misal A, identifikasi karya. Nanti kalau misal satu mencatat, di sini minta kalian juga memahami. Misal ada yang perlu ditanyakan, kalian tanyain saja. Setelah ini, ibu akan membagikan kalian beberapa kelompok. Nah, untuk di sini karena hanya ada 4 orang, jadi ibu bagi menjadi satu kelompok 2 orang, 2 orang. Di sini untuk kelompoknya kalian mau pilih sendiri atau ditentukan? Tentukan saja, ibu saja, ibu tentukan saja. Oke. Pilih sendiri juga tidak apa-apa. Pilih sendiri. Ya. Mau pilih sendiri apa tidak? Mau ditentukan saja. Ditentukan saja. Ya. Oke. Di sini ibu mau nanya sambil kalian mencatat. Elsa lahir bulan apa? Saya lahir bulan Juni. Syifa bulan Agustus. Reva Agustus. Jal Maret. Oke. Gimana kalau misal kita tentukan sesuai dengan bulannya saja? Jadi yang bulan Agustus gabung dengan bulan Agustus. Kebetulan di sini ada Reva sama Syifa yang lahir bulannya sama. Jadi Reva sama Syifa satu kelompok dan Elsa sama Jal gimana? Boleh ya, boleh. Boleh. Ya, sekarang pindah dulu ya ke kelompok masing-masing. Ya ibu. Ibu deh. Oh telat masuk. Iya. Ayo. Ayo. Masuk dulu. Oh telat. Oke. Ada yang bagus masuk dulu. Pina, jadi dari tadi kita sudah membahas tentang teks resensi. Nanti di sini sudah menentukan kelompok. Nanti kamu bisa nanya ke teman kelompoknya ya untuk tes resensi sendiri itu apa. Dan ibu sudah bagikan catatan kepada kalian. Oke, di sini sebelumnya ibu mau nanya, Pina kelompok lahir bulan apa? November. November, berarti bulan 11 sekelompok sama Jauh dan sekelompok sama Elsa bertiga. Ayo disesuaikan kelompoknya. Duduk melingkar ya sesuai kelompoknya.
bisa meresensi dari film. Kalian sudah pernah nonton film bulan? Sudah. Sudah. Jadi di sini ibu akan menayangkan film bulan kembali ke kalian dan kalian akan mengisi LKPD yang ibu bagikan. Jangan lupa nama dan nama kelompoknya ditulis, nama anggota kelompoknya siapa saja. Oke. Karena ada yang sudah menonton, jadi di sini kita tonton kembali. Mungkin secara singkat-singkat saja ya, agar bisa menghemat waktu. Sudah cukup? Sudah. Apa kalian masih perlu ditayangkan lagi? Tidak cukup. Oke. Jadi sekarang ibu minta kalian berdiskusi sekitar 10 menit atau 7 menit. Cukup? Cukup. Oke, sekarang coba kalian kerjakan masing-masing kelompok tentang unsur dan analisis unsur karya dari film Dilan yang baru kita tonton bersama. Di sini Tina udah paham? Sudah Bu. Paham sama-sama ya. Jadi di sini kalau untuk dari strukturnya sendiri ini sudah ada ya di tabel. Jadi kita tinggal begini saja. Kalian sudah? Ayo, kalau respon mana ini? Kita bersatu ya. Misal dari orientasi, ayo kelompok ini
orientasi misalnya apa? Isinya itu tentang film ini tuh menyusahkan kisah cinta raja di Bandung tahun 1990 atau 9 anak geng motor yang cerdas dan cantik dipanggil Lea, siswi pindahan yang cantik dan cerdas bu. jadi bagus, berarti kalian kurang lebih sudah paham ya. Oke, motor ini udah sampai mana? Sudah sampai analisis bu, ada peroksidan. Ya, coba membacakan hasilnya. Misal alun aja yang dibacakan. Alun, saya bu. Di sini alun dari film Munida yaitu waktunya maju, linear dari perkenalan sampai upacara. Ya, bagus. Oke, kalian coba kerjakan dulu. Nanti kalian akan membacakan hasil dari kerja kelompok kalian ke depan. Kalian berdiskusi dulu bersama kelompoknya. Presentasi bagian struktur, kelompok kedua bagian isu saja. Dan di akhir nanti itu kan ada 3 jawaban singkat. Jadi kita presentasinya barengan. Jadi ikutannya kita jawaban yang terakhir. Oke, ayo untuk kelompok pertama presentasi ini tugasnya iya. Ini nanti kita maju boleh bawa kertas itu boleh. Ya kita lakukan presentasi bertiga sama-sama atau sendiri-sendiri. Sendiri aja dulu. Sendiri atau bersama-sama? Bersama dong. Oh ya udah bersama. Ya bersama. Diproduksi oleh Falcon Pictures tahun rilis 2018 berdasarkan novel karya Edi Baik. Orientasinya yaitu film ini mengisahkan kisah cinta remaja di Bandung tahun 1990 antara Dilan, anak yang motor yang cerdas dan unik dengan Milea siswa pindahan yang cantik dan cerdas. Sinopsisnya yaitu Milea adalah anak pindah sekolah ke Bandung dan bertemu dengan Dilan yang punya cara unik mendekatinya. Hubungan mereka penuh kejutan dari cara dia merayu, memberi hadiah, berdekati hingga konflik dengan pacar Milea sebelumnya dengan geng motor. Selanjutnya ada taksiran, di mana taksiran ini memiliki T4, yaitu
unik dan jenaka. Nah, katanya itu udah tahu kan di film tadi teman-teman, yaitu di Bandung pada tahun 1990. Evaluasi dari film ini yaitu kelebihannya, ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu berhasil menghidupkan suasana remaja 90-an dengan dialog yang ikonik, aktor pembuat setting kota Bandung yang natural. Kekurangannya yaitu cerita cenderung ringan, kurang menggali konflik mendalam dan beberapa adegan romantis please ya. Penutupnya dari kelompok kami, Bila 1990 adalah film remaja yang sukses menghadirkan nostalgia 90-an dengan kisah cinta unik dan menghibur, cocok untuk ditonton oleh kalangan remaja. Terima kasih. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok kedua. Ya, kita mau maju kedua. Perkenalkan, saya kelompok kedua, saya Rifania Dwi Agustin dan tugas saya Nurani Nabila. Nah, di depan saya akan mempresentasikan dari hasil diskusi yang kedua, yaitu analisis unsur karya. Ya, di analisis unsur karya ini di referensi ada tema, tokoh, alur, latar, pesan atau peran. Di sini temanya yaitu kisah cinta remaja dan perjalanan hubungan Dilan dan Zia. Untuk tokoh atau penampilannya di sini ada Dilan, yaitu orangnya humor, romantis, pemberani. Dan tokoh yang kedua yaitu Lea. Dia rasional, penyayang, tegas, dan tokoh pendukungnya yaitu teman Dilan dan juga keluarga mereka. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian alur. Di sini Dilan 1990 ini alurnya maju dan runtut dari pertemuan hingga jadian. Alurnya tetap maju, tidak mundur. Kemudian latarnya berada di Bandung pada tahun 1990. Di sekolah, rumah, jalanan, dan deskripsi motor. Lalu pesan moral atau nilai yang disampaikan dalam cerita ini yaitu cinta bisa diekspresikan dengan cara sederhana dan mulus. Jadi persahabatan dan keluarga tetap penting meski sedang jatuh cinta. Seperti itu. Tangan. Oke, dulu di sini Ibu akan mengevaluasi dari satu-satu kelompok. Sebelum mengevaluasi, di sini ingin bertanya refleksi dari kelompok kalian masing-masing. Di sini bagian paling mudah dari meresensi film atau sebuah karya ini apa? Bagian paling mudahnya? Bagian identitas. Oke, bagian menentukan identitas karena sudah jelas ya. Oke, untuk bagian paling sulitnya biasanya paling sulit di mana? Bagian evaluasi. Kenapa bagian itu sulit? Karena kita harus melihat dari sisi kelebihan dan kekurangan dari cerita tersebut. Oke, yang terakhir manfaat dari hasil kalian meresensi, apa manfaatnya? Untuk manfaat resensi bagi pembaca itu membantu memahami isi dan kualitas film sebelum menonton, sekaligus memberi gambaran kelebihan dan kekurangannya. Oke, bagus. Di sini sebelum Ibu mengevaluasi kalian, di sini Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Dari hasil resensi, di sini Ibu ingin bertanya, mengapa dalam sebuah resensi banyak resensi yang tidak objektif sehingga membuat pembaca salah menilai dari sebuah karya? Ada yang bisa menjawab? Ayo, tidak apa-apa. Di sini misalnya mengapa banyak resensi yang tidak objektif sehingga membuat pembaca salah menilai?
Jawabannya tidak Ibu. Oke, di sini Ibu akan jelaskan. Kan kalian sudah meresensi semuanya. Di sini mengapa ada resensi yang tidak objektif? Di sini yang pertama, karena penulis resensi hanya menekankan pada pendapat pribadi tanpa menyumbang fakta karya. Tadi sudah dijelaskan kan sama Ibu kalau sebuah resensi terkadang itu sesuai dari pendapat penulis. Terus yang kedua, kadang resensi dibuat hanya untuk mempromosi atau justru menjatuhkan karya tertentu. Di sini tadi kan tujuan dari tes resensi sarana promosi. Jadi ada hanya orang yang menulis resensi itu yang hanya dibayar saja. Jadi tidak menulis secara fakta dengan apa adanya. Dan yang ketiga, di sini kurangnya pemahaman penulis resensi tentang struktur dan unsur karya yang menyebabkan penilaian jadi tidak seimbang. Jadi di sini ada penulis resensi itu kurang memahami apa itu struktur dan unsur karya. Jadi di sini Ibu menjelaskan kepada kalian agar ketika kalian mereview sebuah film atau menulis resensi, kalian harus jelas semua struktur dan unsur karya harus ada dalam sebuah resensi tersebut. Dan di sini untuk pertanyaan yang kedua, yang biasanya menjadi masalah yaitu bagaimana cara membuat resensi yang jelas, lengkap dan bermanfaat. Jadi menyusun resensi dengan struktur lengkap itu yang pertama. Ini hanya berkaitan juga dengan yang pertama tadi pertanyaannya. Kalau misal strukturnya lengkap, pasti otomatis akan bermanfaat kepada pembaca. Dan yang kedua, menyampaikan pendapat dengan fakta yang mendukung seperti contoh bagian cerita ataupun iklan. Misal dalam film tadi itu harusnya di sini Bu sekalian mengevaluasi ya, harusnya di struktur kalian tuh harus ada tanda kutipnya. Bila di drama biasanya ada kan kalimat tidak langsung atau kalimat langsung. Bila pada bagian ini menyatakan bahwa nilai ini, jadi semuanya itu harus didukung oleh fakta. Dan yang ketiga, memberikan pencapaian yang seimbang antara kelebihan dan kekurangan. Di sini jangan hanya menilai kekurangannya saja, tetapi harus ada kelebihannya. Dan yang keempat, menggunakan bahasa yang jelas, ringkas, dan komunikatif agar mudah dipahami oleh pembaca. Tentunya yang keempat ini karena sudah paham. Kalau misal kita harus menulis sebuah tes resensi, bahasanya juga harus jelas juga, terstruktur juga. Dan yang terakhir, menjaga sikap objektif dan kritis, tidak hanya berdasarkan selera pribadi. Jadi di sini juga akan naik lagi ke poin yang kedua. Jadi harus didukung oleh fakta. Oke. Untuk untuk dari kelompok kalian itu tadi untuk kelompok pertama strukturnya mungkin kurang ditambahkan dengan fakta-fakta yang jelas seperti kutipan-kutipan atau dialog dalam cerita tersebut, dalam film tersebut. Dan untuk dari unsur kelompok kedua, analisis unsur itu sudah bagus, apalagi kesan moral. Kesan moralnya kalau nggak salah tadi kita bisa diekspresikan dengan cara sederhana dan tulus. Tapi mungkin kesan moral di sini bisa lebih dikembangkan lagi, bisa disesuaikan dengan agar para pembaca agar para yang ingin menonton bukan hanya menonton tentang cinta saja, tapi kesan moral apa lagi, misal tawuran itu tidak boleh seperti itu. Ya. Oke, di sini. Untuk kesimpulan dari Ibu itu sendiri, mungkin dari teman-teman di sini dari anak-anak karena kalian sudah capek, kita akan main game satu kali lagi. Gamenya itu jarak, dekat, jauh. Pernah dengar? Belum. Pernah dengar? Ya, gamenya itu sebenarnya berdua-berdua. Jadi di sini misal ada yang mau mencontohkan ke depan berdua, ayo di sini ya, Reva, ayo sini mencontohkan. Sama Vina yang baru datang, ayo mencontohkan sama Mbak Eva sini. Oke, tahu gamenya kan? Kayaknya aku udah ngerti gamenya. Ya, oke. Gamenya misal, oke. Misal gamenya dekat, ayo
yang tangannya dekat, ada yang gini dekat, jadi dekat, jauh, dekat, jauh, tangkap. Jadi kalau misal ditangkap, Vina kena, jadi Vina kalah. Paham? Oke. Oh iya, ya, Nah, siapa yang mau gini? Vina. Berarti kayak tadi ya. Aku pas ibu bilang nangkap aku juga bingung. Iya, aku menghindar. Oke. 1, 2, 3. Jauh, jauh, dekat, 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 jauh, jauh, dekat, tangkap. Ini udah kalah. Mau? Oke, ayo berdua. Iya. Ayo giliran berdua. Nanti Syifa majunya gantian ya Syif. Ayo, maju juga. Syifa ikut berikan instruksi ya. Ayo. Oh ya. Jadi sini. Ayo siapa di kelompok enjoy ini? Oke. Jadi yang kena tangkap ini apa? Konsekuensinya. Yang kena tangkap menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini. Enggak boleh. Ayo, harus disimpulkan pembelajaran hari ini. Ayo. 1, 2, enggak, boleh dipes. 1, 2, 3. Jauh, jauh, dekat. Ini sampai jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, jauh, tak. Sekali lagi, ada yang kalah, sekali lagi. Kalau nggak ada yang mana gimana? Kita harus menemukan satu yang kalah, tidak mau terus. Ayo. Oke. Mohon maaf itu, ini nggak ada regangnya. Ayo sama. Jauh, jauh, dekat, jauh, dekat, jauh, jauh, dekat, dekat. Tangkap. Gak ada. Oke, ayo lagi. Ayo, Syifa yang beri arahan Syifa. Dekat, jauh, dekat, dekat, jauh, dekat, jauh, dekat, dekat. Oh ini mainnya Pak serius. Saya serius jauh. Udah serius belum? Mana yang berdata? Jauh, perlahan. Langsung duduk. Jauh, jauh, dekat, dekat, jauh, jauh, dekat, dekat, jauh. Ayo, dekat, dekat, jauh, jauh, jauh. Tak. Oh no, siapa yang tangkap? Kita ibu. Gak ada. Iya. berarti ibu sendiri yang menyimpulkan. Ya. Salah satu. Ayo gue kasih direksi. Ayo cepat. Apa emang dia yang baca tadi menyimpulkan? Oh iya, ibu. Oke, ayo coba. Satu kali lagi. Ayo cepat. Jauh, dekat, tangkap. Oke, siapa yang kena? Ayo menyimpulkan. Silakan ibu semua. Jadi kesimpulan dari materi hari ini yaitu teks resensi merupakan teks ulasan dari sebuah karya baik dari buku maupun dari film yang mencakup identitas karya, ringkasan, orientasi karya, kelebihan dan kekurangan karya. Oke, sudah. Oke, ini satu lagi untuk menyimpulkan. Mau ini Oke, Vina, ayo Vina menyimpulkan terakhir. Iya. Bu, saya ketinggalan Bu. Bapak yang nggak ketinggalan. Bentar ya Bu. Iya. Ayo. Kalau saya menyimpulkannya itu resensi itu merupakan karya
dari film, buku, novel, dan lain-lainnya. Dalam resensi sendiri mengandung identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan rangkuman. Analisis dari resensi, analisis susulannya, satu tema, penokohan, alur, latar, dan pesan moral. Oke, tepuk tangan buat Reza Salvi. Oke, untuk pembelajaran hari ini Ibu tambahkan ya simpulannya dia sempurna. Jadi sudah benar yang disampaikan oleh teman kalian Dina sama Esa. Untuk penambahannya mungkin dari tadi jangan lupa setiap kita meresensi harus berdasarkan fakta, ada faktanya, setidaknya ada kutipan. Misal meresensi sebuah buku itu ada kutipannya, misal dalam sebuah film itu ada dialog yang dimasukkan. Jadi untuk pembelajaran hari ini tujuan pembelajarannya sendiri sudah tercapai. Yang pertama kalian di sini kan sudah diharapkan dapat menganalisis struktur. Kalian sudah kan tadi menganalisis film bulan. Dan yang kedua di sini diharapkan mengidentifikasi unsur-unsur karya. Kalian juga sudah memahami tadi. Contohnya kalian presentasi juga sudah bagus, jadi dipresentasikan oleh kelompok 2. Dan yang terakhir kalian diharapkan untuk menulis data lintas hasil analisis. Kalian tadi juga sudah mencatat apa itu unsur-unsur, apa itu analisis struktur, semuanya kalian sudah catat. Jadi untuk pembelajaran hari ini sudah tercapai semua. Oke, di sini Ibu minta untuk tugas rumahnya kalian Ibu harap mencari satu novel untuk diresensi. Jadi novelnya itu bebas, tentang berapapun yang kalian ada di rumah itu kalian terserah tentang apapun, intinya sebuah novel. Jangan lupa untuk resensinya itu terdiri dari struktur dan analisis unsur. Paham? Minggu depan harus sudah selesai semua. Oke. Sekian dari Ibu. Di sini Ibu harap kalian terus berjuang dan semangat untuk pembelajaran. Kalian harus bisa menggapai cita-cita setinggi langit, karena Ibu yakin kalian bisa menggapai kalau kalian ingin berusaha. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.